Di sebuah sudut negeri Indonesia, lahirlah seorang anak bernama Baharudin Yusuf Habibie, anak dari kota Parepare ini yang kelak akan mengubah wajah Indonesia. Sejak kecil, Habibie menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia menyimpan mimpi yang besar, mimpi yang mengarungi langit luas, mimpi untuk membuat pesawat terbang. Pendidikan awalnya dimulai di sekolah negeri Parepare. Lalu, ia melanjutkan ke SMAK Dago. Kecerdasannya membawa dirinya ke Institut Teknologi Bandung. Namun, kehidupan tidak memberinya kemudahan. Saat masih sangat muda, Habibie telah kehilangan sosok sang ayah. Kehilangan yang membuatnya lebih tegar dan kuat. Habibie memilih untuk melanjutkan perjuangan, meninggalkan tanah air menuju Jerman demi ilmu. Pada tahun 1955, B.J. Habibie melanjutkan studi di Jerman dengan biaya dari ibunya. Di Rhein-Westfalen-Aachen Technische Hochschule, ia menempuh pendidikan di bidang teknik penerbangan. Dan ia telah berhasil membuat terobosan penting dalam desain pesawat. Di negeri asing itulah Habibie berjuang, bukan hanya melawan keterasingan, tetapi juga melawan keraguan orang lain terhadap kemampuan anak bangsa. Habibie tidak pernah menyerah. Ia belajar lebih keras, bekerja lebih gigih, dan membuktikan bahwa anak Indonesia bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Dengan segudang prestasi, Habibie bisa tinggal dan meraih kesuksesan di Eropa. Tapi, panggilan cinta tanah air itu terlalu kuat. Ia kembali ke Indonesia pada tahun 1974 dengan membawa mimpi untuk membangun industri dirgantara tanah air. Ia memimpin lembaga industri pesawat terbang Nurtanio yang kemudian dikenal sebagai IPTN. Di bawah kepemimpinannya, IPTN mengembangkan pesawat CN-235 dan N-250 Gatot Kaca. N-250 merupakan pesawat pertama yang sepenuhnya dibuat oleh anak bangsa. Terbang mengangkasa menjadi simbol kemandirian teknologi Indonesia. Namun, hidup mengajarkan banyak hal. Di tengah perjalanan mengejar mimpi, ia menemukan cinta sejatinya. Ainun, perempuan dengan kelembutan hati dan kecerdasan yang menyatu sempurna. Ia bukan hanya istri, ia adalah tempat Habibie berlabuh di tengah badai kehidupan. Mereka menikah pada tahun 1962 dan dikaruniai 2 anak, Ilham Akbar dan Thor Kemal namanya. Kisah cinta mereka yang mendalam menjadi sumber kekuatan Habibie dan Ainun. B.J. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia, menggantikan Presiden Soeharto. Meskipun masa jabatannya hanya berlangsung hingga 20 Oktober 1999, Habibie berhasil mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat itu. Habibie juga memperkenalkan berbagai reformasi politik dan setelah masa kepresidenannya, B.J. Habibie terus berkontribusi pada demokrasi dan teknologi melalui Habibie Center dan Partai Golkar. Beliau dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Ketika Ainun jatuh sakit, Habibie tidak pernah lelah menemaninya. Dalam setiap doa dan tangisnya, Habibie berjanji untuk selalu ada. Dan di saat Ainun menghembuskan nafas terakhir, dunia Habibie seolah berhenti sejenak.
Dan setelah sang istri tiada, B.J. Habibie meninggal dunia pada 11 September 2019 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Walaupun ia telah berpulang, warisan dan dedikasinya bagi Indonesia akan terus dikenang dan menginspirasi. Sejatinya, Habibie telah mengajarkan kita bahwa mencintai adalah tentang memberi, tentang memperjuangkan, dan tentang setia sampai akhir waktu. B.J. Habibie bukan hanya seorang insinyur atau seorang presiden. Ia adalah seorang manusia yang mengejarkan arti perjuangan, cinta, dan pengabdian hingga akhir hayatnya. Ia tak pernah berhenti bermimpi untuk Indonesia.